Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PBL ingin mempresentasikan PBL dengan judul Analisis Peramalan Jumlah Penumpang pada Keberangkatan di Bandara Indonesia dari tahun 1999 sampai 2022 menggunakan metode moving average atau melakukan peramalan jumlah keberangkatan penumpang pada tahun 2023 sampai 2025 di dalam dan luar negeri. Next. Oke, berikut adalah anggota kami. Yang pertama ada Fikri Aditya Mahendra, lalu ada Amanda Farliani Hidayat, dan Nabil Safwan, Alfonsus Gafri, Prince Eduardo Haloho, Rena Mayang Denarisa, Muhammad Nanda Gimnastiar, dan Dewa Dwi Putra. Next akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alfonsus. Oke, terima kasih Dewa. Selanjutnya saya akan membacakan abstrak. Oke, eh, industri penerbangan di Indonesia telah berkembang pesat sejak akhir abad ke-20. Terlihat dari bertambahnya jumlah penumpang serta frekuensi penerbangan yang meningkat. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jumlah penumpang domestik dan internasional terus meningkat, yang mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif serta peningkatan aksesibilitas transportasi udara di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi informasi yang kurang tersebut dengan melakukan analisis dan perkiraan terhadap jumlah penumpang yang berangkat dari bandara di Indonesia mulai dari tahun 1999 hingga 2022. Metodologi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini menggunakan metode literatur review. Literatur review dilakukan dengan cara meringkas temuan-temuan dari beberapa literatur untuk kemudian disatukan ke dalam sebuah kesatuan dan diambil kesimpulan. Dapat disimpulkan, penelitian ini menganalisis jumlah penumpang keberangkatan di Bandara Indonesia dari tahun 1999 hingga 2022 menggunakan metode moving average, sekaligus memproyeksikan jumlah penumpang untuk tahun 2023 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang dalam negeri dengan rata-rata proyeksi sebanyak 3.899 penumpang pada 2023, 40.827 pada 2024, dan 44.203 pada 2025. Oke, berikut ada kata kunci dari abstrak kami yaitu penerbangan Indonesia, moving average, dan penumpang. Oke, next. Selanjutnya pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Nanda Gimasistar. Pendahuluan. Industri penerbangan di Indonesia telah berkembang pesat sejak akhir abad ke-20. Terlihat dari bertambahnya jumlah penumpang serta frekuensi penerbangan yang meningkat. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, jumlah penumpang domestik dan internasional terus meningkat, yang mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif serta peningkatan aksesibilitas transportasi udara di seluruh wilayah Indonesia. Suhari 2011. Namun, perkembangan tersebut juga menghadapi sejumlah tantangan seperti krisis ekonomi global, bencana alam, dan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah penumpang pada tahun 2020 dan 2021. Dalam situasi ini, para pemangku kepentingan dituntut untuk menyesuaikan strategi dalam melaksanakan operasi dan perencanaan, berkomunikasi secara efektif mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk menjamin kesehatan penumpang. Penting juga untuk menyoroti peran data dan analisis dalam pengambilan keputusan. Penggunaan data besar atau big data dan analitik dapat membantu maskapai dalam memahami tren perjalanan, preferensi konsumen, serta memprediksi permintaan pasar. Matematika dan Putri 2022. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, maskapai, dan pihak terkait lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan udara. Next.
Metodologi. Metodologi, metodologi yang digunakan, metodologi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini menggunakan metode literatur review. Literatur review dilakukan dengan cara meringkas temuan-temuan dari beberapa literatur untuk kemudian disatukan ke dalam sebuah kesatuan dan diambil kesimpulan. Iswayudi et al. 2023. Pada penulisan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS terhadap jumlah penumpang pada keberangkatan di Bandara Indonesia, nantinya akan diakumulasi menggunakan metode moving average. Moving average atau perataan nilai merupakan metode peramalan yang menghitung nilai rata-rata bergerak, pendapatan et al. 2023. Data yang menjadi perbandingan adalah data jumlah penerbangan di Bandara Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan 2022. Untuk perhitungannya melakukan peramalan jumlah keberangkatan penumpang pada tahun 2023 sampai 2025. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Nabi Safwan. Selanjutnya itu data dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik mengenai data jumlah penumpang pada keberangkatan di Bandara Indonesia pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2022, maka dengan itu data jumlah penumpang pada keberangkatan tersebut apabila dihitung menggunakan metode moving average sebagai berikut. Tabel 1, data jumlah keberangkatan penumpang di Bandara Indonesia pada tahun 1999 sampai 2022. Pada tahun 1999 yaitu jumlah penumpang pada keberangkatan di Bandara Indonesia pada dalam negeri itu sebanyak 7.046 dan luar negeri yaitu sebanyak 3.924. Pada tahun 2000 yaitu 8.654 pada dalam negeri dan luar negeri yaitu 4.728. Pada tahun 2001, 10.394 dan luar negeri yaitu 4.675. Pada tahun 2002 itu 13.535 pada dalam negeri dan luar negeri yaitu 4.791. Pada tahun 2003 itu sebanyak 19.286 pada dalam negeri dan luar negeri yaitu 4.281. Pada tahun 2004 yaitu 27.853 dan 5.360. Pada tahun 2005 yaitu 29.817 dan 5.745. Pada tahun 2006 yaitu 32.687 dan 5.672. Pada tahun 2007 yaitu sebanyak 34.865 dan 6.581. Pada tahun 2008 yaitu sebanyak 36.144 dan 7.298. Pada tahun 2009 yaitu 41.691 dan 8.016. Pada tahun 2010 yaitu sebanyak 48.872 dan 9.466. Pada tahun 2010 yaitu 59.276 dan 10.745. Pada tahun 2022 yaitu 52.784 dan 7.108. Ramalan dengan metode moving average 3 tahunan yaitu tahapan perhitungan metode moving average dilakukan melalui cara setiap perolehan data aktual baru, maka rata-rata yang baru dapat dihitung dengan menggunakan data yang tersedia pada periode lama dan memasukkannya pada data periode terbaru. Rata-rata terbaru digunakan sebagai perkiraan untuk mengetahui pada suatu periode mendatang. Selanjutnya dibacakan oleh Mahen. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tabel peramalan jumlah penerbangan penumpang dalam negeri tahun 2023 sampai 2025 menggunakan metode moving average dalam 3 tahun.
Sebelum saya menjelaskan, bisa di back ke belakang tahun sebelumnya, ke slide sebelumnya maksud saya, ke slide sebelumnya, sebelumnya. Ya, ini. Jadi pada data yang diambil dari laman yang sudah diberikan BPS, ini kita mengambil data dari tahun 1999 sampai 2022. Yang dimana data-data di dalam negeri maupun luar negeri ini menunjukkan penumpang pada keberangkatan di Bandara Indonesia. Pada pada pemaparan kali ini, kelompok kami menggunakan moving average untuk bisa untuk bisa memperkirakan lah di tahun 2023 sampai dengan 2025. Jadi untuk yang ditampilkan saat ini itu terakhir bisa dilihat itu di tahun 2022. Boleh di slide yang tadi? Ya, satu lagi. Nah, pada kali ini kelompok kami menggunakan metode moving average untuk menstimulasikan atau menghitung perkiraan untuk jumlah penumpang di tahun 2023 sampai dengan 2025. Tentunya perolehan yang didapatkan ini bisa kita lihat ditandakan dengan warna kuning, yang dimana untuk menghitung penumpang dalam negeri itu bisa uh, menggunakan atau merumuskan 2 tahun sebelumnya untuk di tahun 2023. Jadi untuk tahun yang dijumlahkan itu yang digunakan adalah tahun 2021 dan juga 2022 yang ditambahkan. Untuk mendapatkan data yang tahun 2024, data yang digunakan adalah 2022 dan juga 2023. Dan selanjutnya seperti yang ada di layar, untuk mendapatkan tahun 2025 itu didapatkan dari penjumlahan 2023 ditambah 2024 yang menghasilkan angka yang terpampang dan tertulis di layar. Berdasarkan hasil tabel di atas menggunakan metode moving average, didapatkan bahwa pada poin pertama, garis biru merupakan garis yang melambangkan data aktual atau data asli. Garis oranye merupakan garis yang melambangkan data forecast atau data peramalan. Lalu terdapat jumlah rata-rata penerbangan penumpang dari dalam negeri pada tahun 2023 sebanyak 38.999 penumpang, pada tahun 2024 sebanyak 40.827 penumpang, pada tahun 2025 sebanyak 44.203 penumpang. Dalam artian baik itu based on data Badan Pusat Statistik maupun menggunakan perumusan moving average, bisa dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam jumlah penumpang. Hal ini merupakan suatu hal yang positif bagi suatu negara, khususnya pada penerbangan kali ini itu di Indonesia, karena bisa memperoleh kos untuk negara. Jadi negara mendapatkan kos tambahan dari jalur penerbangan. Bisa di next. Oke. Tabel peramalan jumlah penerbangan penumpang luar negeri tahun 2023 sampai dengan 2025 menggunakan metode moving average dalam 3 tahun. Sebenarnya ini sama aja, cuma yang membedakan tadi di slide sebelumnya itu menggunakan luar negeri, penumpang luar negeri, namun yang kali ini dalam negeri. Ya, boleh di next. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan untuk menganalisis jumlah penumpang keberangkatan di Bandara Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2022 menggunakan metode
Moving Average sekaligus memproyeksikan jumlah penumpang untuk tahun 2023 hingga 2025. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan penumpang dalam negeri dengan rata-rata proyeksi sebanyak 38.999 penumpang pada tahun 2023, terus 40.827 penumpang pada tahun 2024, dan 44.203 penumpang pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah penumpang luar negeri juga diperkirakan meningkat menjadi 3.784 pada tahun 2023, 3.841 penumpang pada tahun 2024, dan 4.911 pada tahun 2025. Pemulihan sektor penerbangan di Indonesia terjadi setelah penurunan tajam akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, didorong oleh adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen seperti peningkatan layanan berbasis teknologi digital dan kebijakan strategi seperti Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.